Tapi kalau udah masanya di voli itu udah habis, anggaplah expired. Jadi saya ya insya Allah akan terjun di dunia usaha, bisnis, dan memperkembangkan bisnis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama untuk Mas Ubay Bani. Bisa diceritakan awal mula perjalanan karir dari Mas Ubay Bani? Sebenarnya awal mula saya itu bukan dari bidang voli. Awalnya saya dari sepak bola. Karena rumah saya dekat sama lapangan voli dan terus kenapa? Saya diajak latihan sama teman saya di sini. Dan akhirnya saya suka dan berhenti main sepak bola dan akhirnya berlanjut di bidang voli sampai saat ini. Dan akhirnya alhamdulillah udah gimana ya? Udah lebih tahu lah daripada lebih seneng lagi sama voli daripada sepak bola yang dulu. Kalau bisa dijelaskan lebih tepatnya itu kapan bermain voli dan berhenti di sepak bola? Saya berhenti di sepak bola kelas 1 SMA. Dan kelas 2, semester 2 saya baru main voli sampai saat ini. Pertanyaan yang kedua untuk Mas Ubay. Prestasi terbaik yang sudah diraih atau dicapai oleh Mas Ubay Bani selama berkarir di dunia voli? Pertama saya mencapai karir yaitu di tingkat SMA Semadura di STKIP PGRI Sumeneb. Dan itu saya udah kelas 3 tahun 2016 dan alhamdulillah juara 1 antar SMA Semadura dan alhamdulillah juga saya pemain terbaik Semadura. Ada apa? Mungkin ada prestasi di luar itu yang bisa diceritakan di sini? Ya, saya juga pernah perwakilan Jawa Timur dikirim ke Tangerang, Kejurnas tahun 2017. Pertanyaan yang ketiga untuk Mas Ubay. Pastinya selama berkarir di dunia voli itu mempunyai momen atau kesan. Bisa diceritakan di sini momen yang paling berkesan dari Mas Ubay Bani? Momen yang paling berkesan bagi saya itu waktu saya dipilih dari Jawa Timur buat mengikuti seleksi Kejurnas tahun 2017 di Gresik dan akhirnya saya kepilih menjadi pemain untuk mewakili Jawa Timur. Terus bagi saya itu momennya bisa membanggakan orang tua, terus atlet-atlet Sumeneb juga bisa termotivasi dan khususnya membawa nama harum PBVSI Kabupaten Sumeneb karena dalam seleksi itu banyak persaingan dan saya masih terpilih di pemain inti yang akan mewakili Jawa Timur itu. Pertanyaan selanjutnya Mas Ubay. Pastinya profesi sebagai atlet itu mempunyai titik terendah. Pastinya Mas Ubay juga merasakan itu. Bagaimana titik terendah yang Mas Ubay rasakan selama berkarir di dunia voli? Titik terendah itu ya pasti di cedera lah. Terus saya tahun berapa ya? Mungkin SMA. Kuliah semester 1 saya pernah mengalami cedera bahu. Dan terus dipijat di mana terus pokoknya dibawa kemana ke dokter dilihat tetap gak bisa dan akhirnya saya balik lagi dulu ke main sepak bola lagi. Udah pernah frustasi. Nah terus habis itu ada tukang pijat lah intinya bagus dan saya pijat ke sana 3 kali, alhamdulillah sembuh. Ya kembali lagi seperti biasa. Sepertinya
sepertinya saya udah mau berhenti, ya mau balik lagi ke sepak bola karena udah sembuh. Karena dipijit itu ya saya kembali beraktivitas volley lagi dan nggak main-main sepak bola itu lagi. Istirahat 1,5 bulan biar tidak kambuh, biar sembuh total. Dan habis itu saya langsung latihan ringan dulu. Habis 1,5 bulan itu, dan sesudah latihan terus latihan dan kembali normal total sampai sekarang. Pertanyaan yang kelima untuk Mas Ubay. Nomor punggung favorit, pastinya kan Mas Ubay itu memiliki nomor punggung favorit. Alasannya apa? Nomor favorit saya itu nomor 9. Kalau alasannya itu saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi kalau pakai nomor 9 itu buat aku itu ya udah nyaman. Bukannya pakai nomor lain itu gak nyaman, nyaman juga, tapi lebih sreg, lebih enak ke nomor 9 kalau menurutku kayak gitu. Berarti sudah klop gitu ya Mas? Ya, bisa. Udah klop kayak gitu. Pertanyaan yang keenam, Mas Ubay dengan nama besarnya, dengan prestasi terbaiknya pastinya menjadi idola bagi anak-anak muda atau bagi junior-junior di dunia volley. Pesan yang bisa disampaikan atau motivasi yang bisa disampaikan Mas Ubay kepada junior-junior di dunia volley? Ya, pesan saya ya, latihan yang rajin, yang keras, dan usaha. Dan jangan lupa berdoa, soalnya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Cukup itu Mas Ubay? Gimana ya? Ya pokoknya lah intinya bener-bener lah, jangan main-main, latihannya itu bener-bener. Takutnya cuma kan ada orang cuma buat cari keringat kayak gitu. Jadi kan nggak serius. Jadi tekuni terus dan insya Allah bisa nanti akhirnya. Baik, itulah motivasi yang bisa disampaikan oleh Mas Ubay Bani kepada junior-junior di dunia volley. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketujuh. Selama berkarir di dunia volley, pastinya Mas Ubay sudah memiliki honor. Dan honor itu sudah diinvestasikan dalam bentuk apa? Alhamdulillah saya pendapatan volley atau tarkam itu bisa membeli sepeda motor sendiri. Dan terus yang kedua saya alhamdulillah mempunyai usaha, yaitu usaha vape store. Semacam rokok elektrik kayak gini nih lah, vape store di Kecamatan Batang-Batang. Bisa dijelaskan alamat vape store-nya Mas Ubay biar nanti teman-teman bisa berkunjung ke sana atau bisa membeli produk di Mas Ubay Bani? Gak apa-apa, dijelaskan. Ya, alamatnya itu di lapangan sepak bola, rumah kantor polisi yang udah gak dipakai itu ke timur, mungkin kurang lebih 1 kiloan, di baratnya pasar Batang-Batang. Baiklah teman-teman, bagi Vapurmania bisa mengunjungi vape store-nya Mas Ubay Bani yang alamatnya sudah dijelaskan barusan. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Mas Ubay Bani, tandem favoritnya di lapangan itu siapa? Baik atlet lokal ataupun nasional. Bisa diceritakan di sini. Kalau atlet nasional, saya pengennya ya sama siapa? Mas Rifan Nurmulki itu. Tapi kalau lokal tandem saya yang paling yang sering bareng sama saya itu ya Ibas Cupang itulah. Kalau tandem nasional pernah nggak bersatu lapangan itu? Satu lapangan berlawanan apa berteman? Berteman ataupun berlawanan. Kalau berlawanan saya gak terlalu sering sih, tapi ya pernah. Misalkan siapa itu Mas? Ini Rifan Nurmulki, Fahri Saputra, terus Randy Ferdian, Costa, terus 4 orang itu.
Kalau boleh dijelaskan itu di Tarkam atau di event nasional, Mas? Itu di event Tarkam, di Tulungagung, di Junjung Cup 1. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ubay. Bagaimana jenjang pendidikan Mas Ubay saat ini? Jenjang pendidikan saya ya biasa-biasa aja. Saya masih duduk di kuliah di STKIP PGRI Sumeneb. Saya masih semester 4. Soalnya saya lulusan 2016 dan akhirnya saya masuk STKIP itu angkatan 2018. Dikarenakan saya tahun 2017-nya itu awal-awal ikut tes TNI itu. Jadi gagal, berhenti ikut tes, jadi masuk lagi ke STKIP PGRI Sumeneb. Pertanyaan yang ke-11 untuk Mas Ubay Bani. Pastinya Mas Ubay Bani di lapangan mempunyai posisi favorit ataupun yang diberikan oleh official. Posisi berapa yang Mas Ubay Bani favoritkan? Ya kalau secara lokal kayak gini ya pasti orang kayak atlet-atlet yang lain pasti bersaing untuk mendapatkan posisi 4. Soalnya kan posisi 4 itu pastilah lebih, intinya ya nggak terlalu bagus. Intinya ya bisa gimana ya, bisa membawa hasil yang biasanya 80% itu bisa naik ke 85-90% itu. Maksudnya poinnya itu loh lebih jelas lah intinya ke permainan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-12. Setelah pensiun dari dunia voli, apa yang akan dilakukan oleh Mas Ubay Bani? Saya setelah pensiun voli, ya saya pastilah akan melanjutkan bisnis saya, dan sebenarnya saya tidak mau pensiun di voli itu karena ya memang saya suka banget voli itu. Saya sebenarnya nggak pengen pensiun. Tapi kalau udah masanya di voli itu udah habis, anggaplah expired. Jadi saya ya insya Allah akan terjun di dunia usaha bisnis dan memperkembangkan bisnis saya kayak Vestur yang tadi itu. Apakah Mas Ubay Bani tertarik jadi seorang pelatih kalau memang keinginannya tetap ada di dunia voli dan si kulit bundar? Sebenarnya saya ya pengen jadi pelatih voli itu, tapi saya nggak tahu kedepannya itu gimana. Dan sekarang itu ya udah jalanin aja dulu, gimana kedepannya kan nggak tahu nanti. Keinginan terbesar yang belum dicapai oleh Mas Ubay Bani selama berkarir di dunia voli itu apa? Jika dijelaskan di konten kali ini. Keinginan besar saya ya tentulah membahagiakan kedua orang tua saya. Dan kalau bisa ya semoga bisa, ingin memberangkatkan orang tua saya ke haji kayak gitu. Soalnya Selain itu mungkin ada keinginan terbesar dalam dunia voli. selain membahagiakan orang tua, saya juga mempunyai keinginan pribadi saya sendiri, yaitu saya pengen sekali bermain di Proliga dan Platnas itu. Tapi saya tetap akan berusaha, semoga nanti bisa tercapai entah di Platnas, entah di Proliga itu kayak gitu. Pertanyaan yang terakhir untuk Mas Ubay Bani. Bagaimana persiapan untuk menghadapi turnamen yang diadakan di Libas, yaitu turnamen dan Dim Cup, tapi saat ini kan masih ada penundaan karena COVID-19. Itu bagaimana? Ya kalau menurut saya itu ditunda kan karena COVID-19. Dan enaknya kalau buat saya karena bisa lebih menjaga permainan lagi seperti fisik kayak gimana, lebih giat lagi latihan. Dan ditundanya itu gak enaknya ya karena
lama gitu kayak gitu. Dan lagi di Kawedanan ini, di Kawedan Batu Putih ini udah jarang, mungkin 2 tahun 3 tahunan udah vakum turnamen. Jadi cuma turnamennya mungkin 17-an kayak gitu. Jadi saya pengen membela tim saya sendiri itu di ajang dan Dimkap se-Kabupaten Sumeneb itu. Biar tidak membela tim-timnya orang terus kayak gitu, kayak di BON gitu. Kalau secara pribadi dari Mas Ubay Bani, lebih bangga membela tim sendiri atau membela tim orang lain? Kalau saya pribadi ya lebih bangga membela tim sendiri. Soalnya apa? Kan bukan cuma saya sendiri, entah desa saya, keluarga saya dan lain-lain itu kan pasti lebih bangga. Tapi kalau membela tim lain kan cuma anggaplah tim sana juga bangga ya. Orang itu juga tahu sama saya, cuma sekedar tahu kayak gitu. Tapi kan kalau di klub sendiri itu kan beda pasti.